Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan kembalinya Ultra Vegito dalam bentuk yang sama sekali baru. Setelah akhirnya bergabung kembali dengan Goku dan Vegeta bersama Trunks, tiga pembunuh Dewa Saiyan di dalam dirinya telah membawa Vegito pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan dia saat ini menggunakan energi Lucifer sendiri sebagai mainannya untuk melompat lebih cepat dan lebih cepat, Vegito ingin pamer kekuatannya pada Lucifer. Lucifer menyuruhnya melepaskan teknik miliknya karena Vegito tidak pantas menggunakan energi Dewa Tua. Pemandangan dan ketidakhormatan ini membuat Lucifer benar-benar menggetarkan gigi dan ekspresi tidak percaya di wajahnya, membuat kekesalan yang meningkat. Vegito balik menegaskan jika Lucifer ingin energinya ini kembali, maka Vegito akan mengembalikannya. Segera setelah menyelesaikan lompatannya, Vegito sekali lagi mengejek serangan Lucifer dan kemudian membaliknya untuk melawannya. Dia melemparkannya segera langsung ke arah Lucifer di kejauhan. Namun saat lingkaran itu melaju lurus ke arah Dewa Tua, dia sama sekali tidak khawatir, melainkan frustasi dengan kemampuan Vegito. Lucifer yakin itu mungkin bukan energinya yang banyak, tapi pastinya ini seharusnya membakar makhluk seperti Vegito yang mencoba menggunakannya. Seketika, Lucifer akan mengaktifkan kembali mata kirinya, mata yang sama yang dimiliki Akobel. Dia mencoba segera bertukar tempat lagi dengan Vegito. Tapi sayangnya hal-hal tampaknya tidak berjalan sesuai rencana, karena Lucifer mendapati dirinya tetap di tempat dengan gemetar. Secara luar biasa, sebelum Lucifer bisa melakukan apapun, Vegito muncul dengan kecepatan ekstrim untuk mencengkram rambut putih panjang Lucifer, memegangnya seolah-olah dia adalah anjing peliharaannya. Vegito tegaskan jangan pernah berpikir dia akan jatuh ke trik yang sama. Setiap kali Lucifer berpikir untuk menggunakan teknik pertukaran waktu, Vegito akan berada tepat di belakangnya, sehingga meskipun Lucifer berpindah, Lucifer hanya akan berpindah kembali ke posisi di depan. Langkah cerdas dari Vegito ini segera membuat Lucifer terpaku dengan matanya melebar melihat ke belakang. Dia tidak percaya bagaimana Vegito bisa membongkar kelemahan kemampuannya seperti ini. Sementara itu tidak membiarkan dirinya terkena serangannya sendiri, Lucifer dengan cepat mendorong telapak tangannya ke depan. Amarah masih ada di wajahnya karena cengkraman Vegito pada rambutnya. Dan seketika lingkaran energi yang bergerak cepat itu lenyap menjadi debu di hadapannya. Langkah selanjutnya yang bisa dimengerti adalah segera berbalik dengan amarah. Namun saat dia berbalik dengan apa yang terasa seperti rambutnya masih dicengkram, yang dilihat Lucifer saat berbalik hanyalah kekosongan. Dia tetap sendirian dan tercengang sampai datang dari jarak dekat, hampir tepat di samping telinganya. Suara kasar Vegito terdengar memecah keheningan. Berdiri tepat di belakang dengan percaya diri, seolah-olah dia menempel pada bayangan Lucifer, Vegito muncul dengan senyuman, dan tangan di pinggulnya seolah-olah dia hanya menunggu sepanjang waktu. Lucifer yang gemetar perlahan berbalik dan penasaran seberapa besar perubahan yang dialami Vegito. Berbalik dengan amarah, Lucifer akui Vegito jadi lebih cepat. Tapi Lucifer tanyakan apakah Vegito benar-benar percaya itu akan mengubah apapun. Lucifer tegaskan jangan pernah berpikir bahwa kecepatan adalah apa yang akan membawa Vegito meraih kemenangan dari seorang dewa tua sepertinya. Tapi Vegito yang lebih tenang, yang jelas memiliki kendali lebih besar atas emosinya, hanya menjawab bahwa dia tidak tahu, tapi yakin kecepatannya akan membantunya. Dan apapun yang terjadi, Vegito katakan dia masih mempunyai cincin waktu ini untuk menghidupkannya kembali. Dan dengan kecepatan ini, Vegito merasa mungkin jauh lebih cepat, sehingga dia bahkan bisa berlari lebih cepat dari teknik penghapusan Lucifer. Sehingga Vegito tidak usah repot-repot menggunakan cincin waktu lagi. Komentar terakhir itu membuat Lucifer tertantang, sampai membuat mata kiri Lucifer bersinar. Bukan karena gangguan kekuatan, tapi karena kegembiraan murni. Amarahnya tampaknya memudar sekarang saat dia kemudian menggerakkan tubuhnya ke posisi bertarung. Versi modifikasi dari posisi bertarung Angel biasa yang biasanya diperlihatkan Whis dan juga Merus. Lucifer melanjutkan dengan senyuman bahwa dia belum mulai menunjukkan apa yang bisa dilakukan versi barunya ini. Dia harus bersyukur bahwa Vegito akan membiarkannya menemukan dirinya lebih jauh lagi. Seketika terbang maju dengan tatapan gila, nafsu membunuh penuh dialami oleh Lucifer. Malaikat agung atau bukan, Lucifer siap untuk menguji bentuk baru Vegito dengan bentuknya sendiri juga. Dan saat wajah Lucifer kini hanya berjarak beberapa meter,
Pegito berdiri diam, sampai dengan senyuman terbentuk di wajahnya. Dia ingin ditunjukkan semua yang Lucifer punya. Hari ini akan menjadi balas dendamnya, dan dia tidak akan menerima apapun kecuali pemusnahan total. Segera, Pegito juga mengambil posisi bertarung yang benar-benar baru. Gabungan pengetahuan dari 1000 Pegito memberikan napas baru pada kecerdasan, pengetahuan, dan IQ bertarungnya. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak berarti banyak bagi Lucifer yang sudah berada tepat di depan Pegito sekarang. Pegito yang menirunya akan menyambut semua tantangan. Dan saat pukulan bertabrakan, konsekuensinya seperti yang diharapkan, menghancurkan apapun di sekitar mereka. Saat gelombang kehancuran beriak dalam gerakan melingkar yang sempurna seperti setetes air hujan di lautan. Tapi Pegito yang segera menunjukkan kehadiran barunya seketika menarik tangannya untuk memberikan tendangan melingkar pada Lucifer dengan kecepatan dan kesempurnaan ekstrim tepat di rahangnya. Serangannya tidak berakhir di situ. Dia membuka cengkramannya dan segera menarik rambut bagian atas Lucifer hanya untuk kemudian menariknya maju dalam gerakan keren, mendaratkan siku tepat di wajah Lucifer, memaksa wajah Lucifer berpaling tiba-tiba saat dia dipaksa memuntahkan darah, membuat Lucifer bergegas pergi dengan punggung menghadap karena pertempuran jarak dekat tampaknya tidak menguntungkan baginya. Sementara Pegito mengejar di belakang. Tapi Lucifer kemudian dengan cepat berbalik dan meluncurkan bola energi beraliran listrik yang telah dia kumpulkan di telapak tangannya, hingga seketika meledak menjadi rentetan petir yang langsung mengenai wajah Pegito yang menerangi seluruh tubuhnya saat dia hilang dalam kilatan cahaya. Berbicara tentang kilatan, akhirnya Pegito menunjukkan sedikit kerentanan karena terkena serangan itu secara langsung. Seolah tubuhnya sedang tahan oleh guntur dan petir itu sendiri, tubuhnya membeku di langit, tersambar petir demi petir hingga hangus seketika. Lucifer menanyakan bagaimana rasanya disambar oleh teknik dewa tua seperti itu. Selama bertahun-tahun dia hidup, bahkan dia pun tidak tahu merasakannya. Dan dengan setiap detik serangan Lucifer berlalu, dia kini menunjukkan penuh senyuman lagi. Sementara itu, ketika sambaran petir akhirnya berhenti, mulut Pegito menganga dengan asap keluar, seolah-olah seluruh organ dalam Pegito telah matang sepenuhnya juga. Dengan bisikan mengerikan dari Pegito, secara luar biasanya kegelapan yang lebih hitam mulai merembes keluar dari sela-sela matanya, menyebar lebih cepat dan lebih cepat saat Pegito secara bersamaan mulai memejamkan matanya. Lucifer ingatkan seperti yang sudah dia katakan pada Pegito, celah antara mereka dan para dewa tua jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Setiap 1 menit, Lucifer mempelajari kemampuan baru yang akan membuat Pegito tamat. Membuat Lucifer sekarang dengan percaya diri membelakangi, terus menceramahi Pegito yang masih berasap itu. Tapi sedikit yang dia tahu, tepat di dekat kakinya dari bawah tanah 3 duri hitam mulai tumbuh. Lucifer penasaran apa sebenarnya ini. Sampai dalam sekejap jumlahnya berlipat ganda dan seperti lintah raksasa menempel langsung ke tubuh Lucifer yang panik, di mana melilit di setiap celah yang terbuka. Segera tubuh Lucifer menegang saat gulungan material hitam membentuk posisinya. Lucifer segera menyadari pasokan energinya berpindah ke arah Pegito. Kemarahannya membuatnya segera melihat ke kanan dan menyadari siapa pelakunya. Di kejauhan tidak ada lagi sosok hangus, melainkan Pegito yang tampil sempurna, yang dengan senyuman dan menatap ke depan dengan mata merah darahnya. Pegito menyuruhnya jangan khawatir. Pegito sudah tahu celahnya besar, itulah sebabnya Lucifer akan menjadi bagian dari dirinya. Dan Pegito merasa Lucifer akan mendapati apa yang melilitnya, sedikit berbeda dari cara yang biasanya Pegito lakukan. Namun, terlepas dari material hitam baru yang berbeda dari lendir Majin Buu yang sekarang sepenuhnya menyelimuti Lucifer, tepat sebelum menutupi segalanya, satu mata secara khusus menyala, dan begitu saja Lucifer muncul kembali di luar serangan Pegito. Tanpa keuntungan untuk berpindah ke belakangnya kali ini, langkah Pegito seketika menjadi tidak berguna. Lucifer minta maaf, tapi hari-hari dia dan Pegito menjadi satu telah berakhir. Dan sepertinya teknik matanya masih memiliki kegunaan. Pegito yang kesal muncul dari cairan hitam dan kembali ke tubuhnya, kini hanya mengakui mata itu memang masih sangat menyebalkan. Pegito merasa dia butuh sesuatu seperti itu juga. Tapi tak lama kemudian Pegito bergerak kembali ke arah Lucifer dan menariknya
Keduanya sekarang berada di jarak yang sangat dekat satu sama lain. Keduanya tidak banyak bicara saat masing-masing sekali lagi mengambil posisi bertarung. Sampai Vegito sekali lagi menunjukkan dominasinya dalam pertarungan jarak dekat. Dengan kecepatan ekstrim, dia memukul Lucifer hingga darah muncrat ke atas. Kemudian diikuti dengan pukulan kuat langsung ke perut Lucifer, menembus dari satu sisi ke sisi lain. Dan tepat saat tubuh Lucifer membungkuk karena pukulan kedua itu, pukulan ketiga dengan cepat datang. Vegito seketika muncul di atas dan menghantamkan siku tepat di punggung Lucifer, membuat dewa tua itu berteriak. Dia sampai mendarat di tanah dengan wajahnya. Vegito yang mengawasinya hanya berpikir mereka sudah memperjelas bahwa Lucifer tidak bisa mengimbanginya dalam pertarungan tangan kosong. Namun, hanya beberapa saat kemudian Lucifer mulai bangkit lagi seperti zombie, bertumpu pada tangan dan kakinya. Vegito yang bingung bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengabaikan serangan sekeras itu. Lucifer sekarang meregangkan lehernya dan menjawab dia tidak akan begitu yakin lagi. Sepertinya bukan hanya kemampuan yang dia pelajari yang meningkat saat kita bertarung. Dia katakan sepertinya bukan hanya kemampuan yang dia pelajari yang meningkat saat mereka bertarung. Untuk beberapa alasan, serangan Vegito sepertinya tidak menyakitkan lagi untuk kedua kalinya. Memutar kepalanya sekarang ke arah Vegito, dia bertanya apakah itu keringat yang di dahinya. Lucifer ingin tahu berapa banyak energi yang Vegito habiskan dalam bentuk itu, karena Lucifer saja tidak sampai berkeringat seperti itu. Tapi Vegito menjawab dengan menyalahkan suhu lingkungan yang panas. Namun secara kasat mata dia tampak lebih lelah dari biasanya. Apakah penggunaan bentuk ini seperti layaknya SSJ-3 yang menguras stamina? Dari kejauhan Jiren yang masih mengawasi memiliki pengamatannya sendiri. Jiren tidak tahu lagi siapa yang akan menang. Sebaliknya dia penasaran bagaimana Lucifer bisa menerima begitu banyak serangan dan tetap tersenyum, dan mengapa pejuang alam semesta ketujuh tampak kehilangan lebih banyak stamina. Sebaliknya, Bardock dan Trunks kecil di pinggir lapangan hanya mengamati Vegito sambil meneriakkan kata-kata penyemangat. Namun, arus pertempuran akan berubah dengan cepat saat kita segera bergabung kembali ke lokasi pertempuran dengan sebuah ledakan. Asap muncul dan Vegito yang tenang serta tidak panik nampak melihat ke bawah. Segera terungkap bahwa dia sebenarnya sudah berada di atas kepulan asap yang membumbung. Vegito merasa Lucifer menyembunyikan aura kinya, dan dia yakin Lucifer akan muncul kapan saja. Tapi dengan kecepatannya, Vegito merasa masih akan bisa selangkah di depan. Tapi betapa terkejutnya Vegito, Lucifer muncul kembali tepat di belakangnya dengan tangannya yang sudah tegang untuk menyerang. Ekspresi terkejut di wajah Vegito muncul karena sepertinya Lucifer telah menjadi lebih cepat atau dia yang menjadi lebih lambat. Sekarang akhirnya mendaratkan pukulan fisiknya sendiri terlalu cepat bagi Vegito. Lucifer menghantamkan pukulannya lurus ke pipi Vegito, mengirim Saiyan itu jatuh menghantam tanah dengan keras. Kemudian Lucifer mengangkat tangan di depan wajahnya dan mulai menciptakan sesuatu. Mata Akobel miliknya diperlihatkan seolah itu akan memberikan efek pada kemampuannya juga. Sampai tiba-tiba dan secara luar biasa, seperti kastil Hera, Poseidon, dan Aries sebelumnya, Lucifer akan menjadi dewa tua kelima yang memamerkan simbol dewa tua miliknya sendiri yang terbakar di langit, dipanggil untuk pertama kalinya. Dalam pemandangan yang benar-benar mengagumkan, Lucifer meneriakkan pasukan cahaya. Di sekelilingnya Lucifer sekarang seolah-olah dia memiliki akses ke versi cincin waktunya sendiri. Ratusan portal putih terbuka di sekelilingnya. Yang paling mengintimidasi, masing-masing memiliki banyak sosok yang perlahan mendekat untuk menjangkau kolam panah. Sementara Vegito yang masih di tanah baru saja akan bangkit kembali. Dalam pemandangan yang mengerikan, apa yang muncul adalah pasukan pejuang Angel. Semuanya jelas dirancang sebagai penghormatan kepada Lucifer sendiri. Ratusan pemanah dan pendekar pedang akan muncul. Masing-masing memiliki kekuatan besar dan masing-masing tunduk sepenuhnya kepada Lucifer. Sebuah pasukan yang layak untuk merebut tahta kepala para dewa tua. Penggulingan Zeus akhirnya akan diperlihatkan, dan korban pertamanya adalah Vegito sendiri. Dari pandangan luas di jauh, Vegito yang berdiri tegak sementara di atasnya kekuatan Angel yang sejati berada di langit menunggunya. Tapi tanpa rasa panik di wajahnya, berdiri dengan percaya diri, Vegito hanya menatap ke atas dan berpikir dalam hati
dia bertarung sangat berbeda dari yang lain. Setiap detik ada lebih banyak hal yang harus dihadapi, tapi dia sama sepertinya yang mulai terbiasa dengan kekuatannya. Jadi, Vegito juga merasa hanya perlu terbiasa dengan miliknya. Lucifer beritahukan inilah yang membedakan dewa normal dengan mereka yang seperti dia dulu. Jadi, mari mereka melihat kekuatan apa yang dihasilkannya. Lucifer menyuruh pasukannya mendengar bahwa di bawah sana adalah Vegito musuh mereka. Demi kehormatannya, Lucifer menyuruh mereka untuk menghancurkan setiap kepingan Vegito sekarang. Lucifer mengambil peran sebagai komandan yang tegas. Mengangkat tangannya, dia menjatuhkannya dengan kekuatan 1000 palu dan menunjuk langsung ke arah Vegito, menargetkan kehancuran total padanya. Dengan itu, masing-masing dari ratusan pemanah angel di langit melepaskan ribuan anak panah yang ditembakkan sekaligus. Targetnya adalah Vegito yang berdiri mengawasi saat Legiun Maut membelah udara. Masing-masing siap untuk tidak hanya menusuk tapi juga meledak. Vegito berpikir ini kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dia antisipasi. Vegito penasaran apa sebenarnya dewa tua itu. Apakah seperti ini kekuatan para dewa tua? Gentingnya situasi sekarang mulai berdampak pada Vegito, menciptakan kemarahan dan kekesalan bahwa keadaan berbalik lagi melawannya. Jadi, Vegito terpaksa melarikan diri seperti tikus. Dia menggunakan setiap ons kecepatan dan reaksi yang dia miliki terbang ke seluruh permukaan planet untuk menghindari semua yang dia bisa, mencoba yang terbaik untuk meloloskan diri. Tapi sedikit yang dia tahu, ini bukan satu-satunya bahaya yang menghalanginya. Terbang dalam formasi zigzag dari sisi ke sisi, Vegito mencoba melepaskan diri dari anak panah. Tapi, tidak ada tempat yang tidak tertutup oleh energi tak terbatas itu. Bahkan, menciptakan ledakan besar yang keras saat mereka meledak bersamaan. Sampai bahaya kedua itu mulai terlihat dengan salah satu dari banyak pendekar pedang tiba-tiba muncul di titik buta Vegito. Dan sayangnya dengan pedang tajamnya sudah terayun sempurna. Tapi, kecepatan baru itu memungkinkannya untuk tetap keluar tanpa cedera. Dia menghindari sabetan itu dengan sempurna. Namun sayangnya, meski dia melakukannya, anak panah itu tidak berhenti. Datang langsung di belakangnya untuk menembus bukan hanya dia, tapi juga pendekar pedang angel itu. Karena terpancing, Vegito seketika mencengkram topeng angel yang hampir tidak sadar itu. Seketika, dia menggunakan pendekar pedang itu sebagai perisai darurat, melemparkannya langsung ke jalur tembakan. Melihat ke belakang dengan senyuman sinis, bangga dengan hasil kerjanya saat dia terbang pada kejauhan. Tapi sayangnya kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Segera terlihat bahwa lemparan pendekar pedang oleh Vegito tidak melakukan apapun selain memperlambatnya. Anak panah itu menembus melewatinya dan melanjutkan pengejaran. Akhirnya mencapai Vegito dan mengelilinginya dari semua sisi. Dengan energi yang sekarang ada di depan wajahnya, dia semakin hilang dalam cahaya sampai dalam letusan ledakan vulkanik yang merobek segalanya. Ribuan anak panah menghantam dan meledak sekaligus di sekitar Vegito. Akhirnya mendaratkan teknik dewa tua unik Lucy pada Vegito, di mana setelahnya hanya menyisakan awan debu dan puing-puing yang bertahan selama beberapa menit karena kehancuran itu tampak sangat intens. Tapi segera sesuatu mulai muncul dari bayangan, namun itu jauh dari yang terlihat seperti Vegito sama sekali. Layar kemudian berubah menjadi kegelapan, panel hitam pekat sampai dua mata tertutup terlihat. Dan sebuah suara berbicara sesaat kemudian yang tidak lain adalah Vegito. Dia katakan satu momen lagi dan dia harus menggunakan cincin waktu lainnya. Pasukan cahaya atau apapun itu bukan lelucon baginya. Itu bahkan tidak tampak menguras energinya. Vegito merasa harus menghentikan ini sekarang. Tiba-tiba mata merah darah terbuka lebar memberitahu kita semua apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan secara luar biasanya setelah asap memudar, pemandangan yang paling tidak terduga akan terlihat. Sebuah struktur raksasa perisai ungu dengan jumlahnya tak terhitung, semuanya terangkat dan menyelimuti Vegito di dalamnya, meninggalkan Lucifer tanpa jawaban saat dia hanya mengamati dari jarak aman. Tapi tak lama kemudian pergerakan dan aksi mulai terjadi saat sejumlah sosok yang memegang perisai mulai keluar dari bawah struktur satu persatu, mengangkat diri mereka sendiri. Setelah terungkap sepenuhnya, Vegito berdiri di tengah korban-korbannya dari masa lalu yang hampir tak ada habisnya. Entah itu yang dia serap atau hanya dikalahkan. Energinya digunakan untuk menciptakan masing-masing dari mereka, tapi dengan warna ungu mereka tampak lebih kuat dari sebelumnya. Dewa Angel, Angel Elite, Raja Iblis,
dan Kaisar Iblis semuanya kembali beraksi sebagai pasukan Vegito. Melangkah maju dengan percaya diri sekarang seperti komandannya sendiri, Vegito memerintahkan mereka untuk menunjukkan pada badut-badut ini apa itu kekuatan yang sebenarnya. Pasukan kegelapan Vegito yang hampir mirip seperti pasukan Sujinwo. Secara mengesankan, dengan pasukannya sendiri sekarang dari semua pejuang kuat di belakangnya, sang Necromancer Vegito siap untuk melakukan perang abad ini. Perang besar-besaran melawan dewa tua pertama Lucifer akan semakin sengit. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.